لا شريك لك لبيك. Pemirsa, 3 warga negara Indonesia ditemukan oleh aparat keamanan Arab Saudi di wilayah Gurun Jumun, Mekah dalam keadaan dehidrasi berat. 1 di antaranya meninggal dunia. Pemirsa, ketiga WNI tersebut diduga akan menuju Mekah menggunakan visa ziarah tanpa dokumen haji resmi dengan menumpang sebuah taksi gelap. Diduga ketiganya dipaksa turun di tengah Gurun Jumun saat cuaca ekstrim karena sopir taksi takut tertangkap petugas patroli. Kejadian ini dibenarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah. Diketahui sebelumnya 3 WNI bersama 10 WNI lainnya sempat tertangkap razia aparat keamanan Saudi dan diusir ke Jeddah, namun ketiganya tetap berupaya kembali ke Mekah melalui jalur yang tidak resmi. Saat ini jenazah korban sudah dimakamkan, sementara pihak KJRI Jeddah telah berkomunikasi dengan pihak keluarga korban di Madura. Orang warga negara Indonesia ditemukan meninggal dunia di daerah Jumum di tengah padang pasir, diperkirakan karena dehidrasi. Saat itu almarhum bersama dengan 2 orang warga negara Indonesia lainnya yang juga mengalami dehidrasi, tetapi alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Ketiganya ditemui di tengah gurun melalui drone dari aparat keamanan Arab Saudi. Dalam pemeriksaan kami dengan 2 orang WNI yang selamat, kami mendapatkan informasi bahwa mereka adalah para jemaah warga negara Indonesia yang datang ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah dan berniat untuk haji. Saat berada di Mekah, mereka terkena razia dan dibuang ke luar kota Mekah bersama dengan 10 orang lainnya. Tetapi pada saat mereka berada di perbatasan Mekah Jeddah itu, mereka mencoba kembali masuk ke Jeddah menggunakan menggunakan taksi. Di tengah jalan, di tengah gurun, supir taksi melihat adanya razia patroli keamanan dan ketiga orang itu diturunkan di padang pasir dan mereka harus berjalan jauh mencari tempat hingga akhirnya ditemukan oleh drone dalam keadaan sakit dan yang satu sudah meninggal. Semuanya sudah dibawa langsung ke rumah sakit di Jeddah. 2 orang WNI sudah mendapatkan perawatan dan setelah itu dilepas kembali di Jeddah. Sementara 1 WNI dengan inisial SM saat ini sedang dalam proses pemakaman. KJRI terus memantau dan telah berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk proses pemakaman almarhum. Pemirsa, jelang puncak haji, tim keamanan gabungan Arab Saudi perketat pengawasan semua titik. Pemerintah Arab Saudi menjamin keamanan dan keselamatan jemaah dalam pelaksanaan ibadah haji 2025. Dan pemirsa, berikut wawancara eksklusif jurnalis senior iNews Syafril Nasution dengan Dirjen Pasukan Pertahanan Sipil Arab Saudi. حقيقة المملكة العربية السعودية وممثلة في وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني حريصة على كل ما يتعلق بسلامة وحجاج بيت الله الحرام بمختلف فئات بمختلف جنسياتهم، بدءا من وصولهم للمملكة العربية السعودية من المنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذلك في الطرق التي يسلكها حجاج بيت الله الحرام ومنهم الحجاج الأندونيسيين الذين نرحب فيهم حقيقة في جميع المواقع سواء في منطقة المدينة المنورة ومرورا الوصول إلى العاصمة المقدسة. في مناطق الإسكان تعمل المديرية العامة للدفاع المدني من ضمن جهات لسلامة المواقع والمساكن التي يسكن بها جميع الحجاج ومن ضمنهم الحجاج الأندونيسيين بالطبع، للتأكد من توفر جميع متطلبات الدفاع المدني. لا يسمح بتاتا لأي جهة بإسكان حجاج أو إيواء حجاج في مواقع لا تتوفر فيها متطلبات السلامة في هذا الجانب، إضافة إلى الجولات التفتيشية
التفتيشية والرقابية للتأكد من التزام هذه الجهات. نعمل حقيقة مع المكاتب التي يعمل معها حجاج بيت الله الحرام، مكاتب الحجاج الأندونيسيين أو مكاتب الحجاج الآخرين، في عملية التدريب والورش التدريبية المتكررة حقيقة لإيصال هذه الرسالة في توعية الحجاج الذين ينتمون لهذه المكاتب، للتأكد كذلك من هذا الجانب. خدمات الدفاع المدني في كل المواقع تعزز الجانب التوعوي ونشر الرسالة التوعية بجميع اللغات لتعزيز هذا الجانب المهم في هذا. شكرا. Jelang puncak haji, Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau sejumlah fasilitas di Arafah dan Mina, Arab Saudi. Nasaruddin berpesan bagi calon jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan dan juga larangan ihram. Pemirsa, didampingi Amirul Hajj, Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau fasilitas jemaah haji Indonesia di Arafah dan juga Mina. Nasaruddin mengatakan persiapan sudah selesai dan tinggal menunggu kedatangan calon jemaah haji ke Arafah. Di lokasi tersebut, pemirsa, Menag juga memeriksa dan juga menjajal beragam fasilitas, termasuk kasur yang berjejer di tenda-tenda Arafah. Kepada calon jemaah haji Indonesia, Nasaruddin berpesan untuk menjaga larangan ihram dan tidak keluar tenda pada siang hingga sore hari karena cuaca panas diprediksi mencapai 50 derajat Celcius. Sesuai jadwal layanan haji Arab Saudi, calon jemaah haji mulai bergerak dari Mekah ke Arafah pada Rabu 4 Juni 2025. Seluruh jemaah calon haji Indonesia yang berjumlah 203.000 lebih ini tiba di kota Mekah, Arab Saudi. Ya, kini para jemaah memasuki masa tenang sebelum menjalani puncak ibadah haji di Ar-Musna. Jelang puncak haji 2025, seluruh jemaah haji Indonesia yaitu sebanyak 203.149 jemaah calon haji reguler yang tergabung dalam 525 kelompok terbang telah tiba di Mekah. Saat ini, jemaah telah melaksanakan ibadah umroh wajib dan memasuki masa tenang untuk mempersiapkan diri menghadapi puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Ar-Muzna. Puncak pelaksanaan ibadah haji akan dimulai dengan pemberangkatan jemaah ke Arafah pada 4 Juni 2025 mendatang. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH mengimbau para jemaah agar terus menjaga kekompakan, mengikuti arahan petugas dan memperbanyak doa selama puncak haji di Ar-Muzna. PPIH juga telah menyiapkan skema pengaturan dan melakukan pengecekan terhadap fasilitas jemaah untuk mengantisipasi kepadatan saat puncak haji yang akan menjadi tantangan tersendiri bagi jemaah haji Indonesia. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan Aigus melaporkan. Pemirsa, panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi menyiapkan skema khusus saat puncak haji. Petugas akan evakuasi estafet untuk menangani jemaah haji Indonesia, terutama lansia dan disabilitas saat menjalani puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi menyiapkan skema khusus, yakni evakuasi estafet untuk menangani jemaah haji Indonesia, terutama lansia yang mengalami kelelahan atau sakit saat menjalani puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jemaah yang mengalami kelelahan atau butuh bantuan akan didorong dari satu pos ke pos lainnya. Untuk mengoptimalkan penanganan, PPIH membangun kolaborasi dengan sejumlah pihak, mulai dari petugas perlindungan jemaah, petugas lansia, media center, serta rumah sakit di Arab Saudi, terutama sekitar Mina. Bagi jemaah yang masih mampu duduk, tim akan mengevakuasi mereka menggunakan kursi roda. Namun jika jemaah tidak bisa duduk atau dalam kondisi sakit berat, mereka langsung dibawa menggunakan tandu. Sementara untuk kasus kelelahan ringan, jemaah cukup dibawa ke tenda, berteduh untuk istirahat dan memulihkan diri. Terdekat karena di situ nanti ada ambulan yang standby untuk membawa jamaah tersebut ke rumah sakit terdekat. Nanti begitu ada case kejadian itu akan dipecah masanya supaya diberikan akses jalan keluar menuju ke rumah sakit.
Pemerintah berharap seluruh persiapan dapat memastikan jemaah haji, khususnya lansia dan disabilitas, bisa melewati puncak haji dengan aman dan nyaman. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigih Irfan melaporkan. Sejumlah biro perjalanan haji mengaku rugi pemirsa usai Kerajaan Arab Saudi batal menerbitkan visa haji furoda tahun ini. Kerugian karena mereka telah membayar tiket pesawat dan hotel bintang 5 dengan harga tinggi. Asa ribuan calon jemaah haji furoda untuk menunaikan rukun Islam kelima tahun ini pupus sudah. Kerajaan Arab Saudi memastikan tidak menerbitkan visa haji furoda. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan kewenangan menerbitkan visa haji furoda ada pada Kerajaan Arab Saudi. Namun pihaknya akan terus membangun komunikasi dengan Arab Saudi untuk menyelesaikan hal ini. Soal visa haji furoda itu Pak belum terbit. Iya, lagi kita menunggu Saudi ya. Itu kan di luar kewenangan kami ya. Tapi kami akan bantu, insya Allah. Sudah komunikasi terkait dengan haji reguler atau khusus, apakah udah semua atau belum? Reguler sudah, visa ini juga sudah. Tinggal furoda dengan. Proses berarti sudah selesai semua ya, Prof? Ya, untuk tugas kita sudah. Sementara itu, sejumlah biro perjalanan haji mengaku merugi atas keputusan Arab Saudi. Banyak dari travel yang telah kadung membayar tiket pesawat dan hotel bintang 5 dengan harga tinggi. Kita benar-benar sangat prihatin ya, dengan banyaknya jamaah-jamaah yang memang jamaah haji yang memang ikut program paket furoda atau mujamalah ini. Ya tentunya yang daftar ke furoda atau mujamalah ini itu banyak dari golongan orang-orang yang mampu. Nah, mereka juga ingin bagaimana bisa haji di tahun ini. Haji furoda adalah salah satu jalur haji yang diakui Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Haji furoda tidak memakai kuota pemerintah Indonesia atau reguler, namun berangkat atas undangan Kerajaan Arab Saudi. Biayanya pun fantastis, mulai dari 200 juta rupiah hingga hampir 1 miliar rupiah per orang. Selain mendapat fasilitas mewah, jemaah juga tak perlu antre bertahun-tahun dan bisa berangkat di tahun yang sama dengan tahun pendaftaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Biro Perjalanan Haji di Semarang, Jawa Tengah mengaku rugi hingga 5 miliar rupiah setelah gagal memberangkatkan puluhan calon jemaah haji furoda ke Tanah Suci. Sebanyak 91 calon jemaah haji khusus dari Biro Perjalanan Fatimah Zahra Semarang, Jawa Tengah diberangkatkan Sabtu kemarin. Sementara sebanyak 37 calon jemaah haji furoda gagal diberangkatkan karena visa tidak diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Meski kecewa, para jemaah mengaku ikhlas dan berharap bisa diberangkatkan tahun depan. Sementara pihak Biro Perjalanan mengaku rugi hingga 5 miliar rupiah karena sudah terlanjur membayar tiket pesawat dan hotel bintang 5 di Mekah dan Madinah, Arab Saudi. Ke depan baik, nah semoga evaluasi furoda ini menjadi pintu masuk dari evaluasi pemerintah secara keseluruhan terhadap pengelolaan haji. Masalah Pekalongan ada yang lapor nggak soal furoda? Beberapa ada masuk begitu tapi karena itu jalur di formal Biro Travel.